Mereka nyanyi-nyanyi lah segala macam sampai di sebuah tikungan. Di situ Rena yang berada di paling depan ngeliat. Jadi kan karena tikungan gitu. Merinding gue. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu Singri. Apa itu Singri? Singkat ngeri. Yang walaupun singkat, gue jamin bakalan bikin kalian merinding. Pada Singri pertama ini gue mau bawain 2 cerita horor pendakian buat kalian. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh iya, bagi kalian yang suka produk-produk kayak hoodie, sweater, jangan lupa cek hoodieku ya. Kalian mampir ke link yang gue udah taruh di deskripsi. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor Yang pertama, gue mau nyeritain pendakian horornya Rena sewaktu dia mendaki ke Gunung Kelud via Tulung Rejo. Terima kasih kepada Rena yang udah ngasih gue kesempatan buat nyeritain pendakian horornya. Jadi, pendakian Rena ke gunung itu adalah pendakian pertamanya, dan dia banyak mengalami hal-hal yang menurut gua lumayan ngeri. Dia mendaki bersama dengan 3 orang lainnya. Sebut aja Mimin, Pak Sis, dan Mbak Siti. Perjalanan menuju ke base camp Gunung Kelut itu layaknya perjalanan kayak biasa. Gak ada kendala apa-apa. Setibanya di base camp, ada satu lagi nih, temennya Rena yang mau ikut. Sebut aja namanya Grace. Grace ini seorang cewek, dan dia berasal dari Malang. Setelah semua persiapan udah matang, mereka berlima memulai pendakian sekitar jam 9 pagi. Teman-teman Rena yang lain bisa dibilang udah pada sering lah mendaki gunung. Sedangkan Rena, ya kita bisa bilang dia itu masih amatir. Secara itu pendakian pertama dia. Alhasil, selama pendakian itu, Rena selalu kesusul nih sama yang lain. Dia jadi sering jalan di paling belakang. Kadang Pak Sis nemenin dia. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 3 masih aman-aman aja. Walaupun di pos 2, Rena ini sempat beberapa kali ngedenger ada suara yang manggil-manggil dia, tapi nggak tahu dari mana. Cuman dia anggap itu bukan apa-apa lah. Dia cuekin aja. Setibanya di pos 3, dengan susah payah, karena bisa dibilang Rena ini badannya agak berisi ya, mereka semua pun istirahat di pos itu. Mereka lalu ngedirin tenda dan ngebuat api unggun. Setelah semua itu udah jadi, mereka ngobrol-ngobrol lah nih tentang rencana buat summit attack. Summit attack itu adalah perjalanan dari camp ke puncak. Dan diputusin lah kalau mereka bakal ngelaksanain summit attack itu nanti jam 3 pagi. Rena ini tidur bertiga sama Mbak Siti sama Grace. Sedangkan Mimin tidur sama suaminya, yaitu Pak Sis. Gak terasa, udah malam hari. Meskipun malam-malam begitu, masih banyak pendaki-pendaki yang naik. Dan ada salah satu dari pendaki-pendaki itu yang minjem headlamp. Dipinjemin lah tuh headlamp sama Mbak Siti. Malam itu gak ada kejadian apa-apa. Aman, tentram. Mereka semua pun istirahat tidur buat bangun lagi nanti tengah malam. Siap-siap summit attack. Sekitar jam 3 pagi, semuanya udah siap-siap nih buat pergi ke puncak. Kecuali Rena dan Pak Sis. Karena kecapean banget, mereka nggak bisa ikut. Pada jam setengah 4 subuh, berangkatlah tuh
cewek-cewek bertiga ke puncak. Nah, di sini karena nggak tega kan, cewek-cewek semua nih pada naik. Akhirnya Pak Sis nyusulin ketiga cewek itu. Alhasil Rena jadi sendirian di dalam tenda. Selang 5 menit kemudian, Pak Sis balik lagi. Ternyata Pak Sis tadi ini lupa bawa senter. Makanya dia balik lagi buat ngambil itu senter. Setelah ngambil senter, Pak Sis pun langsung pergi lagi nih, nyusulin ketiga cewek tersebut. Di dalam tenda, Rena berusaha nih buat tidur. Ya, mau ngapain lagi? HP lowbat, dingin pula. Mending tarik sleeping bag, merem, terus tidur. Di sini, ketika Rena lagi berusaha buat tidur, tiba-tiba dia ngedenger jelas banget ada yang lagi lari-lari muterin tenda. Suara sepatunya itu kedengeran jelas banget. Rena agak takut di situ, tapi dia berusaha buat cuekin lah. Sekitar 15 menit kemudian, suara-suara itu hilang tuh. Tapi muncul suara baru. Kali ini Rena ngedenger seperti ada langkah kaki yang menghampiri tenda. Dia pikir itu Pak Sis. Ya, mungkin Pak Sis ini kelupaan sesuatu lagi kan. Rena tanya dari dalam tenda. Pak Sis, cari apa? Ini aku ada headlamp kalau mau. Hening tuh. Gak ada jawaban apa-apa. Yang kedengeran itu cuman suara buka tutup resleting tenda. Sret, sret. Pada akhirnya Rena pun mutusin buat keluar tenda. Pas dia buka itu resleting tenda dan dia keluar, di situ dia kaget dan langsung masuk lagi. Lu mau tahu kenapa? Dia ngeliat ada orang tua pendek, bungkuk, jalan ke arah turun. Apa orang tua itu yang tadi nyamperin tenda terus buka resleting? Apakah orang tua itu pendaki? Mari berharap kalau sosok itu adalah manusia. Tapi perasaan gue mengatakan kalau itu bukan manusia. Dan gue tahu kalian pasti berpikiran yang sama. Pada akhirnya Rena berhasil tidur. Sempet tidur sebentar tuh, sampai dia buka mata lagi. Di luar masih gelap. Pas dia buka mata itu, ternyata di sebelah dia udah ada Mbak Siti lagi ngelonin dia. Ngelonin itu kayak meluk kali ya, melukin. Rena pun balik meluk Mbak Siti. Beberapa saat kemudian, dia baru sadar Mbak Siti kan lagi summit attack. Cuman perawakan sosok yang lagi melukin dia itu, mulai dari muka, segala macem, pokoknya mirip banget sama Mbak Siti. Kalau Mbak Siti udah balik, masa iya dia balik sendirian? Akhirnya Rena sadar penuh kalau itu bukan Mbak Siti. Tapi orang itu masih dalam keadaan meluk Rena. Dan sebaliknya, Rena juga masih melukin dia. Di situ, Rena pingsan. Ketika Rena sadar, ternyata udah azan subuh. Dan sosok Mbak Siti palsu itu udah gak ada. Di situ Rena ngeberaniin diri buat keluar tenda. Walaupun di luar tenda itu masih agak berkabut. Di luar, Rena mutusin buat beberes alat makan, sekalian masak buat temen-temennya. Supaya nanti ketika teman-temannya ini pulang dari summit attack, mereka bisa makan. Di situ Rena bener-bener sendirian, gak ada temen. Singkat cerita, setelah selesai masak, kok temen-temennya ini belum pada balik juga. Alhasil, gabut lah dia tuh. Mondar mandir keluar masuk tenda sampai sekitar jam 6 atau jam 7 pagi.
ketika dia lagi di dalam tenda. Rasa-rasanya kok kayak ada seseorang di luar. Ketika Rena cek keluar tenda, ternyata ada cewek berambut panjang, pakai baju layaknya pendaki, bawa tas carrier warna hijau, pakai penutup kepala dan pakai buff sampai mulut. Dia duduk di dekat sisa api unggun bekas malam. Rena coba tanya ke pendaki itu, "Asli mana mbak? Lagi solo hiking ya?" Pendaki itu cuman diem aja. Gak lama kemudian, pendaki itu akhirnya ngomong, Saya boleh minta minum? Saya kedinginan. Ini aslinya pakai bahasa Jawa ya. Rena kasihlah pendaki cewek itu segelas air anget. Dia terus coba buat ajak pendaki itu ngobrol, tapi pendaki itu tetap diem aja. Rena terus mikir, ya udahlah, mau balik dulu ke tenda ngambil roti buat sarapan. Baliklah tuh dia ke tenda. Di dalam tenda dia cari itu roti, kok nggak ada. Dia baru keinget, oh iya, kan udah dimakan sama Mbak Siti. Ya udahlah, dia balik lagi ke pendaki itu. Rena ngeliat pendaki itu lagi minum air anget yang dia kasih. Tapi setelah minum itu, di situ ngerinya. Setelah minum itu, si pendaki wanita tersebut berdiri, terus dia lari ke arah turun sambil ketawa-ketawa. Dan ketawanya itu udah kayak kuntilanak. Di situ Rena udah lemes, berasa mau pingsan. Langsung dia mutusin buat ambil pisau dan bambu yang emang dia jadiin kayak trekking pole buat mendaki kemarin. Dan dia nunggu di dalam tenda. Dalam hatinya dia bilang, siapapun yang masuk bakal aku bacok. Setelah nunggu berjam-jam tuh, akhirnya pada jam 10 baru datang teman-temannya. Dia bersyukur di situ, walaupun pada awalnya dia sempat mikir juga nih, apa mereka ini manusia? Tapi itu bener, teman-temannya Rena. Ngelihat Rena yang kayak ketakutan gitu, teman-temannya ini nanya, kenapa? Diceritain lah tuh semuanya sama Rena. Singkat cerita, mereka makan-makan lah tuh, sarapan. Istirahat, beresin sampah, beres-beres perlengkapan. Sekitar jam 12 siang, mereka pun mutusin buat turun ke base camp. Ketika mereka sampai di pos 1, di situ mereka ketemu sama 2 pendaki yang lagi istirahat dan mau pulang juga. Salah satu dari pendaki itu bilang, kalau di pos 2, dia juga sempat diganggu sama cewek yang lagi nyinden. Selesai cerita-cerita dan istirahat, Rena dan teman-temannya pun ngelanjutin perjalanan menuju ke base camp barengan sama 2 pendaki itu. Di perjalanan turun itu, mereka berusaha buat bersikap positif. Mereka nyanyi-nyanyi lah segala macem sampai di sebuah tikungan. Di situ, Rena yang berada di paling depan ngeliat ada yang ngintip. Jadi kan karena tikungan gitu, merinding gue. Jadi kan karena tikungan gitu kan, kayak gimana sih tikungan, ngerti kan? Nah, dari balik tikungan itu ada yang ngintip kayak gini nih, sambil senyum. Sontak Rena langsung mundur ke posisi belakang. Dan karena emang di Gunung Kelut itu ada ojek, Rena milih lah tuh naik ojek supaya cepet sampai base camp dan gak diganggu lagi sama mereka. Oke teman-teman, itu adalah cerita pertama dari Rena. Sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini berasal dari teman kita yang bernama Rani, yang dimana bapaknya, sebut aja namanya itu Trapo, pada tahun 1993 pernah mendaki ke Gunung Lawu. Terima kasih kepada Rani yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita ini. Jadi, karena pengalaman bapaknya yang satu itu, si Rani ini gak pernah dibolehin buat naik gunung.
Pengen tahu kenapa? Tonton video ini terus. Di Surabaya, tahun 1993. Di suatu base camp tempat Trapo dan teman-temannya biasa ngumpul, ngopi-ngopi, dan cerita-cerita. Waktu itu, mereka-mereka ini masih pada nganggur. Jadi ya, tiap hari mereka bingung mau ngapain. Kerjaannya cuma nongkrong aja. Di base camp waktu itu, ada Trapo, Andik, Darto, dan Slamet. Ketika si Trapo lagi asik-asik main gitar dan nyanyi-nyanyi sama Slamet, tiba-tiba si Andik bilang, udah lama nih gak daki gunung. Yuk daki ke Lawu aja. Aku ada temen yang rumahnya di kaki Lawu. Nanti kita bisa mampir, nginep, dan nanya-nanya di sana. Semua yang lagi nongkrong di situ langsung setuju. Kecuali si Slamet yang dia emang gak bisa ikut karena ada suatu urusan. Besok lusanya, mereka bertiga berangkat nih. Dengan kesiapan yang sangat amat minim. Mereka berangkat naik bis dari terminal Bungur Asih. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah temannya Andik yang berada di kaki Gunung Lawu. Di sana mereka disambut dan dijamu dengan sangat ramah. Mereka nginep semalam di sana. Dan besok paginya, baru mereka berangkat ke base camp buat mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Pagi harinya, mereka semua pamit nih buat berangkat. Dan di situ, bapak temennya Andik bilang ke Trapo dan temen-temennya, "Yang sopan kalau ke gunung, jangan sombong dan jangan lupa berdoa. Semoga kalian selamat sampai pulang ke rumah." Mereka semua pun mengiyakan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos Simaksi. Dan rupanya, Trapo sama teman-temannya ini kepagian. Alhasil, pos Simaksi itu belum ada yang jaga. Tapi, karena notabene mereka-mereka ini yang bisa dibilang pendaki ya asal mendaki aja. Mereka nekat langsung naik saat itu juga. Perjalanan dari pos Simaksi ke pos 1 masih aman-aman aja. Gak ada apa-apa. Mereka bercanda-canda tuh, nyanyi-nyanyi. Lalu, tiba-tiba Trapo agak nyeplos nih. Dia bilang, Tok, Dik, di gunung apaan sih? Masa iya di gunung aku kegerahan? Gunung kok gak ada dingin-dinginnya? Setelah itu Trapo ngelepas bajunya dan ngedaki gunung itu. Cuman pakai celana jeans doang. Darto sama Andik ketawa terbahak-bahak ngeliat dia. Setibanya di pos 1, mereka berhenti sebentar buat istirahat, ngerokok, ya dan sebagainya. Cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Di situ, mereka baru sadar. Dari tadi mereka jalan. Mereka ini belum papasan sama satu pun pendaki lain. Mungkin karena pada masa itu pendaki gunung itu masih jarang. Bisa dibilang mendaki gunung waktu itu adalah hobi yang cukup gila. Kurang lebih setengah perjalanan menuju ke pos 2, mereka masih bisa bercanda-canda tuh. Darto bilang, Dik, kamu nih mendaki gunung kok pakai kemeja batik sih? Gak nyambung banget. Lah, kamu gak tahu ya? Aku kesini mau ke hajatannya Mbak Kunti sama genderuwo yang nikah. Wah, mereka berdua ketawa-ketawa tuh terbahak-bahak. Kecuali Trapo. Dia cuma diem aja. Dari pos 1, dia udah ngerasa aneh. Yang awalnya dia kegerahan sampai-sampai dia mendaki ini gak pakai baju. Sekarang dia ngerasa kalau badannya itu dingin banget sampai hampir menggigil. Padahal waktu itu siang dan matahari itu lagi panas-panasnya. Dari pos 2 ke pos 3, formasi barisan mereka adalah Darto yang paling depan, Andik di tengah, dan yang paling belakang itu adalah Trapo. Butuh waktu lumayan lama buat mereka sampai ke pos 3. Trapo sempat ngerasa kalau mereka ini cuman berputar-putar aja di tempat. Ketika hampir sampai di pos 3, si Darto ngeluh capek dan ngajak buat istirahat. Dan istirahatlah mereka.
Nah, di sini setelah beberapa lama mereka istirahat itu, keadaan kok rasanya jadi hening banget. Kayak ada yang kurang gitu. Di situ mereka baru sadar kalau Andik gak ada. Hilang gak tahu kemana. Mungkin karena saking capeknya, mereka gak ngeh kalau pas lagi istirahat itu, mereka cuman berdua doang. Darto yang tadinya capek langsung bangkit dan lari turun nyari si Andik disusul sama Trapo. Mereka berdua keliling-keliling tuh ke sekitaran, teriak-teriak nyariin si Andik kan. Dik, Dik. Tapi gak ada sautan dan Andik gak ketemu-ketemu. Mereka terus nyari tuh sampai hampir balik lagi ke pos 2. Nah, di situ samar-samar, "Woi, tolong, Trapo, Darto, aku di bawah sini." Mereka ngedenger kayak ada suara orang teriak. Spontan, Trapo dan Darto langsung ngikutin sumber suara itu. Diikutin terus suara itu sampai mereka berdua ngeliat ada sungai dari kejauhan. Dan di tengah-tengah sungai itu, mereka ngeliat itu kayak Andik. Mereka samperin lah tuh. Dan ternyata bener, itu adalah Andik. Tapi anehnya, badannya Andik ini kok nggak basah. Berarti dia ini nggak nyebur. Ngapain dia di situ? Lalu Trapo dan Darto pun nolongin Andik buat keluar dari sungai itu. Dan gak pakai nanya apa-apaan, mereka langsung jalan menuju ke pos 3 lagi. Setibanya di pos 3, mereka lagi-lagi berhenti karena kecapean. Hari udah sore banget. Darto nanya ke Andik, "Dik, gimana ceritanya kamu bisa ada di tengah sungai tadi ya? Kan kamu di tengah. Toh Trapo di belakang kamu gak lihat kamu berhenti. Aku gak tahu juga toh. Aku dari tadi ya ngikutin punggungmu. Tiba-tiba malah aku udah di tengah sungai." Trapo cuman diem aja sambil kedinginan. Dia tahu kalau ada yang gak beres nih. Hari semakin sore dan mereka pun melanjutin lagi perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Badannya Trapo yang makin menggigil ngebuat dia berpikir kalau rasanya dia udah gak kuat lagi buat ngelanjutin pendakian itu. Matahari udah terbenam ketika mereka hampir sampai di pos 4. Mereka terus jalan tuh dan masih dalam keadaan heran kok mereka belum juga ketemu sama pendaki-pendaki lain. Terus jalan sampai akhirnya mereka papasan juga nih sama seseorang. Tapi itu bukan pendaki, melainkan seorang nenek-nenek tua pakai kebaya zaman dulu dan ngebawa bakul kayak penjual jamu gitulah. Nenek itu bilang, Mau naik ke atas? Mau nggak bareng sama Mbah? Aslinya pakai bahasa Jawa ya. Nah, mereka bertiga diem sebentar tuh. Lalu Darto bilang, "Iya Mbah, nanti kami ke atas." Nenek itu pun jalan ke atas dan saking cepatnya sampai-sampai dia udah gak kelihatan lagi. Trapo yang dari tadi diem akhirnya bilang ke teman-temannya, Tok, Dik, turun yuk. Badanku menggigil nih. Gak enak sumpah. Gak kuat aku kalau diterusin. Aku setuju sama Trapo. Udah Dik, turun aja yuk. Perasaanku gak enak. Perutku sakit nih. Akhirnya mereka bertiga pun turun malam itu juga. Singkat cerita, ketika sampai di pos Simaksi, badannya Trapo yang tadi menggigil kedinginan, entah kenapa udah biasa lagi. Setelah itu mereka langsung menuju ke rumah temannya Andik. Sesampainya di rumah temannya Andik yang terbilang cukup dekat dari kaki Gunung Lawu, mereka langsung disambut dan dipersilahkan buat masuk. Bapak temannya Andik bilang, "Loh, kenapa kok sudah pada balik? Ada apa?" "Itu Pak, si Trapo badannya menggigil katanya. Terus si Darto juga katanya perutnya sakit." Bapak itu cuman
ngangguk-ngangguk aja. Lalu beliau minta diceritain tentang apa aja yang udah terjadi di atas gunung tadi. Ceritalah mereka tuh tentang Andik yang tiba-tiba hilang terus nongol di sungai, yang mereka papasan sama nenek-nenek. Ngedenger itu, bapak temannya Andik cuman ngangguk-ngangguk dan bilang, Alhamdulillah kalian masih hidup. Masih bisa pulang selamat. mereka bertiga bingung tuh. Maksudnya apa? Bapak itu bilang lagi, Kalian bertiga ini memang ngawur. Gak sopan di gunung. Gunung itu punya nyawa. Kalian cuma tamu di sana. Untung saja tadi kalian tidak ikut sama nenek-nenek itu. Coba kalian ikut. Pasti kalian gak akan bisa pulang. hah? Maksudnya pak? Kalian akan dibawa ke pasar setan. Siapapun yang sudah masuk ke sana akan susah pulang dengan keadaan bernyawa. Kalian harus bersyukur. Jangan lupa ibadah. Kalian masih diberi kesempatan sama Tuhan. Setelah ngedengar penjelasan dari bapak temennya Andik itu, Trapu dan teman-temannya pun pergi tidur. Besok harinya, mereka bertiga pun pulang ke Surabaya dengan menggunakan bis. Dan setelah kejadian itu adalah terakhir kalinya Trapu sama teman-temannya melakukan pendakian. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gimana? Walaupun singkat-singkat tapi bikin kalian merinding kan? Sebelum gue cabut, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.